Pemirsa, KM Pisces yang membawa 37 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Matasiri, Kota Baru, Kalimantan Selatan. 6 penumpang telah ditemukan, sementara 31 penumpang masih dalam pencarian. Dari 6 penumpang yang ditemukan, 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2 orang selamat. Tenggelamnya kapal tersebut baru diketahui hari ini atau 3 hari setelah kejadian. Menurut petugas Basarnas, kemungkinan alat yang ada di KM Pisces rusak sehingga sinyal bahaya tidak bisa ditangkap tim Basarnas. KM Pisces awalnya bertolak dari Pekalongan menuju Selat Makassar untuk mencari ikan dan dilaporkan tenggelam di perairan Matasiri, Kalimantan Selatan. Upaya penyelamatan penumpang KM Pisces masih terus dilakukan. Tim gabungan diterjunkan baik melalui laut dan udara. Dan untuk mengetahui perkembangan upaya pencarian korban KM Pisces, saat ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala KSOP Banjarmasin, Mugan Suprihatin Sartoto. Selamat siang Pak Mugan, hingga siang hari ini sudah adakah korban yang ditemukan lagi Pak? Selamat siang Mbak. Saat ini juga kami sedang koordinasi dengan SAR di Banjarmasin. Jam 14 tadi, 14 waktu Banjarmasin. Belum ada perkembangan jumlah korban yang ditemukan. Jadi totalnya sampai saat ini masih ada 31 orang yang hilang ya Pak ya? Betul, dari 37 itu masih 31 yang masih dalam pencarian. Pak, bisa dikonfirmasi bahwa KM Pisces ini adalah kapal pencari ikan. Jadi seluruh awak ini merupakan profesinya sebagai nelayan ya Pak? Betul, betul. Jadi memang 37 ini adalah awak kapal pencari ikan KM Pisces. Korban yang sudah ditemukan ini dibawa kemana Pak saat ini? Laporan terakhir ketika kami memberangkatkan kapal negara patroli Cundamani untuk menjemput jenazah, ternyata langsung dibawa ke Pekalongan oleh kapal Rizky. Kapal Rizky ini juga kapal penangkap ikan juga. Baik, dan apa saja Pak upaya yang dilakukan sampai saat ini dalam proses pencarian? Saat ini ada 4 alat. Dari kami ada Cundamani, kemudian dari KRI itu ada Tercarat Duku dan Hasan Basri yang juga sedang menuju lokasi. Lalu ada kapal SAR yang diinformasikan Laksamana, KN Laksamana yang melakukan upaya pencarian korban di lokasi. Kesulitannya apa saja Pak dalam proses pencarian? Mengingat sinyal dari KM Pisces yang tenggelam ini rusak ya Pak ya? Betul, betul. Karena alat komunikasi rusak, pemancar keadaan emergensi rusak, dan juga saat ini kan memang sudah memasuki cuaca buruk ya Mbak ya. Terakhir itu 4 meter sampai 5 meter variasi, paling tenang itu 2,5 meter 3 hari terakhir. Jadi itu merupakan faktor yang cukup menghambat upaya pencarian. Di mana saja Pak fokus pencarian yang akan dilakukan? Fokus pencarian itu kalau kejadiannya di dekat Pulau Matasiri itu di sebelah selatan Pulau Laut ya Mbak ya. Itu sekarang melihat pergerakan arus dan angin itu ke arah barat. Jadi kita akan menyisir dengan keempat kapal tadi itu kurang lebih pada area sekitar 490 nautical mile persegi. Kondisi cuaca pada saat proses pencarian hari ini seperti apa Pak? Masih terus memungkinkan atau bagaimana? Memang itu yang menjadi kendala. Jadi ombak cukup tinggi, dilaporkan antara 3 meter sampai 4 meter. Itu yang mempersulit pencarian kita. Oke, Pak, apakah selama ini kapal KM Pisces ini selalu melalui rute yang sama begitu? Kalau itu mungkin nanti lebih tepat dikonfirmasi ke pelabuhan yang memberikan SPB karena itu di Sabanda Perikanan, Pak Nena. Sudah berapa tahun Pak kapal ini beroperasi Pak? Itu juga kami tidak memiliki data karena kapal ikan itu database ada di perikanan Pak. Kebetulan juga kemarin SPB yang ada di kami saya lihat dilaporkan itu dikeluarkan dari Sabanda Perikanan di Pekalongan. Mereka yang memiliki data lebih tepat untuk hal ini. Oke, ada berapa tim Basarnas yang dikerahkan Pak sampai saat ini?
Yang jelas satu kapal Laksamana tadi itu diawakin oleh 34 orang awak dari SAR dan ditambah tim yang dari Angkatan Laut serta dari KN Jundamanik, Mbak. Baik, Pak Mugen bisa dijelaskan kembali deskripsi atau kondisi kapal sebelum kejadian. Bisa Anda jelaskan kembali, Pak? Yang jelas kami baru mendapatkan berita tanggal 31 Juli, artinya itu hari Rabu yang lalu dari kapal motor Bintang Mas, ya artinya mereka sesama kapal ikan mendapatkan jenazah di sekitar mereka menangkap ikan. Itu dilaporkan ke SAR koordinasi dengan kita semua di sini. Sebetulnya yang kami dapat informasi itu pada hari Minggu tanggal 28 Juli kapal tersebut masih dalam kondisi baik-baik saja komunikasi dengan instansi terkait. Jadi ini memang karena apa istilahnya alat pemancar keadaan mara bahaya mereka tidak aktif sehingga menjadi lambat seperti ini bisa diketahui oleh kita. Baik, Pak Mugen, target sampai hari apa Pak pencarian akan terus dilakukan? Sesuai dengan SOP, sekarang kan di sini lead kegiatan pencarian kan dilakukan oleh SAR Banjarmasin. Mereka mempunyai SOP 7 hari ke depan, 7 hari dari kejadian akan terus dilakukan upaya-upaya pencarian. Baik, Kepala KSOP Banjarmasin, Pak Mugen Suprihatin Sartoto, terima kasih untuk informasi Anda.